Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Ya, perkenalkan nama saya Raden Bima Adi. Saya yang akan menjadi pengampu di mata kuliah Pendidikan Agama Kristen selama 1 semester ini. Selamat datang, selamat bergabung di Duta Wacana dan khususnya di mata kuliah Pendidikan Agama Kristen ini. Baik, untuk kesempatan pertama ini saya akan menjelaskan ya beberapa hal terkait RPS. Ya, kita mungkin tidak akan melihat semuanya, tapi paling tidak ada gambaran apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Ya, jadi kita bisa melihat di sini ada rencana pembelajaran semester. Nanti teman-teman bisa melihat ini, bisa membaca sendiri. Nanti akan diupload di kelas pada saatnya. Dan kalian bisa melihat di situ ada capaian pembelajaran, apa yang akan diraih atau dituju di dalam mata perkuliahan ini. Nah, kemudian ada deskripsi singkat mengenai mata kuliah. Mata kuliah ini mencakup tinjauan beberapa bidang ilmu, misal sejarah, sosiologi, psikologi, fenomenologi agama, dan teologi agama-agama terhadap pemahaman dan kehidupan beragama, khususnya agama Kristen. Nah, di dalam proses perkuliahan ini, mahasiswa dihadapkan pada pemikiran-pemikiran kritis sumbangan bidang-bidang tersebut. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan pemikiran kritis itu sebagai sarana pengembangan kedewasaan kepribadian untuk membangun perdamaian di dalam kemajemukan hidup beragama. Nah, ini adalah deskripsi singkat mata kuliah pendidikan agama. Kemudian materi pembelajaran atau pokok bahasanya itu bisa kita baca bersama-sama dari 1 sampai 14. Ya, ada UTS dan UAS di antaranya. Kemudian ada daftar pustaka yang teman-teman bisa cari di perpustakaan secara virtual, tapi juga pasti ada juga banyak yang bisa diakses di internet secara luas, khususnya di bagian e-book buku wajib dari Bitbilmawa ya, dari Ristek-Dikti itu bisa diakses. Linknya ada di sini, saya sertakan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah adanya komponen penilaian. Jadi ada tugas individu 35%, kemudian tugas kelompok 30%, UTS 15%, dan TAS 20%. Nah, nanti detailnya bisa kita lihat lagi di bawah. Tetapi untuk penilaian ini, teman-teman silahkan diperhatikan dengan cermat. Ya, berapa untuk mendapatkan A, berapa untuk mendapatkan A-, dan teman-teman harus hati-hati kalau sudah mendapatkan nilai kuning ini ya, C+ dan C. Ini memang masih lulus, tapi ini juga sudah di bawah ya, di level bawah. Nah, kalau merah itu 45 sampai 54,9 itu sudah dianggap tidak lulus ya, masuk di kategori D. Kemudian kalau ini ya sudah daftar hitam, sudah blacklist. Ya, artinya teman-teman harus betul-betul waspada, harus terus belajar, harus betul-betul mencermati setiap tugas, setiap materi pelajaran yang diberikan, supaya jangan sampai mendapatkan nilai merah apalagi hitam ya. Minimal sekali itu adalah di bagian kuning, syukur-syukur bisa hijau atau bahkan biru ya, untuk mendapatkan nilai A- atau A.
Nah, ini secara detail agenda perkuliahan PAK kita. Jadi tetap muka yang pertama hari ini adalah pendahuluan. Kemudian minggu depan itu ada dimensi-dimensi agama. Ya, kita akan belajar soal bahwa di dalam agama, apapun juga agamanya, itu ada banyak dimensi, paling tidak ada 7 dimensi. Dan nanti tugas kalian adalah membuat rangkuman. Nanti akan saya berikan materi untuk dibaca, kemudian silahkan materi itu dirangkum. Nah, itu akan mendapatkan nilai dengan bobot 5%. Kemudian minggu yang ketiga, topik kita adalah kepribadian dan keberagamaan. Kita akan belajar bahwa kepribadian seseorang itu akan sangat mempengaruhi cara dia beragama. Jadi nanti ada tes, namanya tes MBTI yang harus kalian ambil. Ini merupakan self-assessment ya. Jadi akan saya bagikan instrumennya. Kalian isi itu, kemudian nanti akan keluar kalian tipe kepribadian yang seperti apa. Nah, untuk mengerjakan self-assessment test ini sama, bobot nilainya 5%. Kemudian minggu berikutnya, tetap muka yang keempat, kita akan belajar soal agama, apakah agama itu hak atau kewajiban. Nah, tugas kalian adalah membuat reportase, dengan detail tugasnya akan dibagikan kemudian, untuk nilai sama 5%. Kemudian minggu yang berikutnya, minggu yang kelima, atau tatap muka kelima, kita akan belajar soal kitab suci dan penafsirannya. Bahwa semua kitab suci, semua ayat yang kita baca, itu selalu ada konteks yang menyertainya. Latar belakang, atau tujuan, dan kita harus membaca itu semua supaya mengerti dengan jelas ayat itu bicara soal apa. Nah, nanti akan ada tugas paper di mana kalian akan diminta membuat sebuah ya catatan tentang sebuah ayat tertentu dari kitab suci agama tertentu ya. Nanti akan dibagi dalam kelompok dan tiap kelompok itu akan bertanggung jawab dengan agama tertentu. Gitu ya. Jadi nanti kalian akan belajar tentang agama itu dari awal sampai akhir semester. Nanti kalian juga akan mempresentasikan agama itu, apa yang bisa kalian pelajari, apa yang bisa kalian bagikan pada teman-teman satu kelas. Nah, untuk tugas paper ini juga sama, nilainya 5%. Kemudian minggu yang ke-6 itu adalah agama dan iptek. Apakah agama itu bertentangan dengan iptek? Ataukah iptek yang bertentangan dengan agama? Apakah dua-duanya bertentangan atau bagaimana? Nah, ini adalah materi kita, dan tugas kalian nanti akan membuat vlog yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah memang agama dan pengetahuan itu bertentangan? Untuk vlog sama, bobot nilainya 5%. Nah, kemudian minggu yang ketujuh, kita akan belajar soal agama dan perdamaian. Bahwa mestinya agama itu hadir untuk membawa perdamaian di bumi ini. Tetapi seringkali, ya harus kita akui, harus kita jujur ya, melihat di sekitar kita bahwa banyak sekali peristiwa, kekacauan, konflik, peperangan justru muncul karena agama. Nah, nanti akan saya minta kalian semua untuk membuat sebuah konten digital ya, postingan di Instagram yang terkait dengan agama dan perdamaian. Nah, untuk tugas ini bobot nilainya 10%. Nah, kemudian minggu berikutnya akan ada tes tengah semester atau tugas tengah semester. Nanti kalian akan diminta untuk membuat refleksi yang berisi ya salah satu, salah dua, atau salah tiga, ya minimal satu atau dua topik mata kuliah yang menurut kalian sangat menarik atau sangat berkesan buat kalian. Nah, kalian akan diminta untuk membuat refleksinya, untuk menuliskan alasannya kenapa ya tertarik dengan topik perkuliahan itu dan apa manfaatnya untuk kehidupan kalian. Nah, untuk tugas ini bobot nilainya 15%. Nah, jadi kalau kalian perhatikan untuk tatap muka
2 sampai ke 7 termasuk TTS itu adalah tugas pribadi. Nah, kemudian untuk tugas kelompok itu adalah setelah TTS. Jadi pertemuan ke-8, 9, 10 itu nanti tiap-tiap kelompok akan diminta untuk mempresentasikan ya hasil belajarnya, hasil penelitiannya, kemudian juga nanti ada wawancara dengan narasumber dari agama tertentu. Nanti kalian diminta untuk mempresentasikan ya, dengan PPT dan video hasil dari belajar dan riset kalian itu. Jadi 8, 9, 10 nanti kalian akan presentasi tentang agama resmi, agama Kristen, Katolik, agama Hindu, Buddha, kemudian agama Islam, dan Konghucu. Nah, kemudian untuk pertemuan 11, 12, 13, kurang lebih sama dengan pertemuan sebelumnya, tetapi yang diminta adalah agama suku atau aliran kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Ya, misalnya ada Parmalim, Parapu, ada Kejawen, Ringan, dan sebagainya. Nah, untuk tugasnya kalian nanti diminta untuk presentasi juga, tapi berupa infografis. Ya, jadi presentasi yang PPT dan video, bobot nilainya 20%, kemudian presentasi yang infografis, bobot nilainya 10%. Nah, di akhir nanti ada tugas akhir semester, nanti kalian akan, saya minta untuk membuat sebuah ya karya kreatif reflektif atau KKR ya. Jadi kalian bisa membuat karya seni apapun ya. Bisa membuat lukisan, bisa membuat patung, bisa membuat foto, bisa membuat video, bisa membuat apa saja. Terkait seluruh materi perkuliahan yang sudah kalian terima, yang sudah dipelajari, yang sudah diteliti, dan kalian membuat karya kreatif reflektif. Maksudnya adalah sebuah karya yang isinya, keperwujudannya, hasilnya adalah merupakan kreasi dari refleksi kalian. Ya, kreasi, refleksi. Jadi karya kreatif reflektif. Jadi setelah mendapatkan semua materi perkuliahan itu, refleksi apa yang bisa kalian dapatkan, kemudian secara kreatif itu diwujud nyatakan di dalam sebuah produk. Ya. Nanti soal ini bisa kita diskusikan lebih lanjut segala sesuatunya. Tetapi untuk tugas akhir semester ini bobotnya 20%, jadi silahkan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi total untuk tugas untuk nilai 100%, 50% untuk tugas pribadi, dan 50% untuk tugas kelompok. Baik, jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di awal perkuliahan kita pada hari ini. Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih.